jalan-jalan ke dalam hutan, langsung kabur gara-gara ketemu macan. Bagaimana mau jadi sultan, belajar aja masih malas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Vera Diasti Farziola dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today, we will talk about recontext. Before we start our lesson today, I wanna ask you, have you a best experience with your family or your friends? Or you have a task from your teacher to retell your experience or your vacation, such as happy vacation or sad experience? Nah, kali ini kita akan membahas apa sih itu recontext. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definition of recontext. Recontext is a text that retells an event or experience in the past. Atau kata lainnya, recontext adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Nah, untuk teman-teman ketahui, masa lalu itu tidak harus 1 abad yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Bahkan 1 jam yang lalu juga bisa dikatakan yang sudah berlalu. Setelah kita tahu definisi dari recontext, kita juga harus tahu nih macam-macam dari recontext. Ada 3 macam jenis. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount ini adalah yang menceritakan tentang pengalaman si penulis atau kejadian yang terjadi oleh si penulis. Bisa menceritakan pengalaman pribadi penulis tentang berlibur ke suatu tempat atau pengalaman ke rumah saudara atau lain sebagainya. Yang kedua adalah factual recount. Dalam teks ini menyajikan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, percobaan ilmu pengetahuan yang berisikan fakta-fakta. Yang ketiga adalah imaginative recount. Dalam teks ini, si penulis menyajikan sebuah cerita yang bersifat imajinasi. Contohnya, ketika si penulis memiliki pengalaman cerita di dalam mimpi, lalu si penulis menceritakan kembali ke dalam sebuah teks. Next, kita akan membahas mengenai tujuan dari recontext. Yang pertama yaitu, to give information to the reader. Jadi, di dalam teks recount ini, si penulis memberikan sebuah informasi untuk si pembaca, bukan hanya semata-mata ditulis di dalam sebuah cerita. Yang kedua, to entertain the reader. Selain memberikan informasi, teks recount ini juga bertujuan untuk menghibur si pembaca. Contohnya, ketika penulis menceritakan sebuah pengalaman atau kejadian yang unik sehingga menghibur si pembaca. Yang ketiga, to record an important experience. Jadi, kita juga bisa mencatat pengalaman atau kejadian penting di dalam teks recount ini. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari recontext serta macam-macam dan tujuan dari recontext, berarti kita sudah bisa membuat sebuah recontext. Sebelum kita membuat recontext, kita juga harus tahu unsur-unsur kebahasaan dan struktur dari recontext tersebut. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks recount, yaitu language feature. Di dalam membuat teks recount, kita harus menggunakan simple past tense. Dalam menceritakan kejadian yang terjadi masa lalu, kita harus menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Iya, simple past tense adalah sebuah kalimat yang menyatakan sebuah kejadian yang menceritakan kejadian pada masa lalu atau yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Di dalam simple past tense, kita bisa menemukan 2 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal dan yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang berisikan kata kerja, baik itu kata kerja regular dan kata kerja irregular. Sedangkan kalimat nominal kita bisa menemukan to be, yaitu was dan were.
Nah, itu tadi adalah unsur kebahasaan yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada sebuah kejadian yang bisa terlihat oleh orang lain. Dalam kata arti, orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan. Contohnya, ada visited, jumped, ran, and wore. Unsur kebahasaan yang ketiga, kita bisa menggunakan adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan waktu. Bagaimana kita bisa mengetahui kejadian tersebut terjadi di masa lalu? Yaitu dari adverb of time-nya. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam adverb of time yang pertama itu yesterday atau artinya kemarin. Yang kedua adalah last week loh. Last week artinya minggu lalu. Yang ketiga tonight atau tadi malam. Yang ketiga a year ago atau 1 tahun yang lalu. Dan yang selanjutnya ada last night atau tadi malam. Dan terakhir ada juga last Sunday, hari Minggu yang lalu, atau contoh-contoh yang lainnya. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan time connective atau kata penghubung waktu. Ketika kita ingin menceritakan sebuah kejadian, tentunya kita menceritakan kejadian tersebut secara berurut. That's why we need to use time connective. Kata penghubung waktu ini terbagi menjadi 3, yaitu first atau pendahuluan sebuah cerita, and second, pertengahan sebuah cerita, and the third adalah penutup sebuah cerita. Setelah kita mengetahui unsur kebahasaan atau language feature pada recount text, kita akan mengetahui bagaimana sih cara menyusun teks recount tersebut. Dalam artian, kita harus mengetahui struktur dari penyusunan teks recount. Dalam penyusunan teks recount terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientation atau disebut dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, si penulis menyediakan informasi tentang siapa, di mana, dan bagaimana kejadian tersebut. Nah, yang kedua yaitu series of event. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan kejadian tersebut secara berurut dari awal kejadian, pertengahan, dan sampai akhir kejadian. Nah, yang ketiga adalah reorientation atau penutup. Di dalam bagian ini, penulis menjelaskan kesimpulan atau penutup dari cerita tersebut. Oke, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai penyusunan teks recount tadi, sekarang kita akan menyaksikan contoh dari video recount text. Let's see the video.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya akhiri video pembelajaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.